Jadi Bapak Ibu semuanya, nanti berarti akan mengikuti diskusi terkait dengan cita-cita atau visi waktu sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun nanti susun acara kita pada kegiatan kali ini yang pertama nanti adalah pembacaan diskusi, yang kedua nanti merumuskan pedoman umpam dari sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencari visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan oleh sekolah. Mungkin Ibu sudah bercerita tentang apa kegiatan dia selama menjadi penggerak mungkin untuk pengantar cukup ya yang dapat saya sampaikan saja untuk diskusi ini Baiklah, terima kasih buat Bapak Yudi sebagai pengajar praktik saya yang telah bersedia meluangkan waktunya. Pada hari ini saya mendapat kunjungan dari Bapak Yudi sebagai pengajar praktik saya untuk melakukan pendampingan individu 2 terhadap modul 1.3 yang sudah kami pelajari dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu tentang apa sih visi guru penggerak, apa sih kalimat prakarsa perubahan sekolah. Nah, seperti yang telah saya paparkan di depan, boleh kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Selama dalam guru penggerak ini, pendidikan saya dibimbing oleh Bapak fasilitator saya, bisa kita lihat, yaitu Bapak Arbain, dan saya sendiri, Yovinalia Saragi, calon guru penggerak angkatan ke-10, beserta foto Bapak Yudi yang ganteng ya, pengajar praktik saya, yaitu Bapak Yudi Fahrian, yang mendampingi saya juga selama berjalannya proses pendidikan guru penggerak. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum saya bertukar pikiran atau sebelum kita melakukan sharing tentang visi guru penggerak atau visi sekolah kita ke depannya, saya mau ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan atau merenungkan puisi yang dibawakan atau dituliskan oleh mantan presiden pertama kita. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, merdeka, merdeka, wah merdeka. Ketika saya memutarkan video tadi, apa yang terbenak di hati Bapak Ibu? Boleh kita tegang kali ya Pak ya? Santai aja. Kita boleh mengeluarkan pendapat apa yang kita pikirkan. Karena tujuannya kan kita di sini sharing gitu Bu. Mungkin Pak Jil mau berkomentar. Jadi dari presentasi beberapa harapan dia untuk bisa Indonesia menjadi lebih baik. Terutama dia mengungkapkan semua bidang seperti alam. Oke, terima kasih Pak Jul. Mungkin Ibu Siti, Ibu Kepala Sekolah kami memberikan komentar Ibu. Walaupun berbeda suku dari tapi itu semua untuk Indonesia ya. Visi itu merupakan tujuan, cita-cita atau harapan seseorang. Atau bisa dikatakan visi itu merupakan suatu rangkaian yang di dalamnya terdapat impian dan cita-cita atau nilai dari sebuah lembaga atau sekolah. Nah, di sini
apa sih pentingnya visi dalam membawa perubahan? Nah, sebelum kita menjawab ini, di sini saya ada menuliskan kalimat rumpang. Ya, kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama, pasti kita Bapak Ibu, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Hah? Ya, memiliki budi pekerti, kemudian berakhlak mulia, kemudian banyak ya. Pasti impian kita itu kita ingin murid yang berakhlak mulia, cerdas, beriman dan bertakwa, ya kan Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah itu adalah apa? Insan yang mulia. Yang ketiga, di sekolah kita ini, sekolah yang tempat kita mengajar sekarang ini, kita itu mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan di sekolah kita ini? Kira-kira apa? Mana jawab pertanyaannya? Apa kita mengutamakan kepentingan murid, atau kita mengutamakan lingkungan yang bersih, apa kita mengutamakan pembelajaran yang menarik? Jadi ya. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa Banyak prasarana yang kurang. ya, banyak prasarana yang kurang. Selain itu, tapi masih dalam masa perbaikan ya Pak Jul ya, transisi perubahan. Oke, yang kelima, kita sebagai warga sekolah yakin untuk apa? Untuk perubahan kita ini. Sekolah-sekolah kita maju. Caranya? Mungkin bisa berkolaborasi di murid tenaga pendidikan kemudian juga kita mengkhususkan budaya setempat dalam Terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? banyak sekali yang harus kita perbaiki. Oke, banyak sekali berbeda-beda. tetapi Kultur itu yang pasti. oke, ini saya ambil kesimpulan atas pertanyaan ini. Nah, di sini dalam melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid, di sini saya satukan pendapat Bapak Ibu yang tadi bahwa saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia. Kemudian saya memimpikan murid yang memiliki kemampuan berpikir kritis, berani mengungkapkan pendapat atau ide, atau berinovatif. Kemudian murid yang bertanggung jawab, murid yang daya juang tinggi, mandiri dan kreatif. Nah, saya percaya bahwa murid adalah, di sini saya membuat kalimat, saya percaya bahwa murid adalah insan hidup yang memiliki potensi. Pasti setiap murid itu memiliki potensi yang berbeda-beda, nilai yang berbeda-beda, serta kekuatan berdasarkan kodrat yang dimilikinya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengajar di kelas, kita tidak boleh menyamakan sifat anak itu, pasti berbeda-beda. Kemudian yang kelima, saya yakin di sekolah saya yaitu untuk mengajar dengan menerapkan nilai-nilai humanis atau kemanusiaan dan berbudi pekerti sebagai proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan apa sih sebenarnya visi saya sebagai guru penggerak, di sini saya mengutip visi SD Negeri 155 Muaradana, yaitu terwujudnya generasi berprestasi yang berakhlak mulia. Ini baru saya tengok tadi di sini. Selama ini saya datang ke kantor, ya memang saya lihat visi dan misi, tapi cuma bayang-bayang, saya tidak baca itu visinya apa. Jadi di sini saya mau bertanya Bapak Ibu, apakah
sudah selaras dengan cita-cita murid. Visi kita ini terwujudnya generasi berprestasi yang berakhlak mulia. Nah, apakah sudah selaras dengan cita-cita murid? Iya. Iya. Saya tidak mengganggu saya Indonesia, saya tidak melihat saya. Nah itu mengajak menggambarkan supaya kita jangan melihat yang lain adalah tugas kita sebagai diri. Mengajak untuk maju ke depan. Ya, oke, terima kasih Bu Dewi atas masukannya. Ya, kembali ke apakah Kalau bisa saya kita santai-santai aja guys. Iya Pak, iya saya bilang orang Pak dia iya, kok kayaknya barisan ibu-ibu ini diam, Pak Yudi kayak gini, gak makan orang. Visi-visi kita mungkin sudah selaras, cuma tidak pernah secara 100%. Ini motivasi yang ada, inilah kita sama-sama kan, bisa berjalan sebagai selaras. Dari Definisinya sudah ada, itu adalah harapan kita ya kan. Apakah dia sudah selaras dengan cita-cita kita? Sebenarnya cita-cita kita seperti itulah. Inginnya generasi kita berprestasi, terus berakhlak mulia. Cuman pada kenyataannya pada kenyataan belum optimal. Itu sebaiknya kita nanti kita berbicara ya tidak usah 100%, 80%. Oke, terima kasih Bu. Nah, tadi katanya visi kita ini terwujudnya generasi berprestasi yang berakhlak mulia. Ini sudah bagus, tapi belum optimal. Kira-kira dari kalimat yang belum optimal itu apa yang perlu, harapan apa yang perlu kita tambahkan untuk melengkapi visi sekolah kita ini? Kenapa lagi mau Sudah di sebelah sini banyak apa sebenarnya. Ayo, Banyak di sebelah sini nanti. Fitri, Bu Endang. Kira-kira apa Bu Endang yang ingin ditambahkan dari sekolah kita? Fitri, Bu Tika, Bu Mira, Sama-sama kerjasama. kerjasama. Boleh ya. Jadi yang perlu ditambahkan kerjasama atau kolaborasi gitu ya. Ada lagi? Sebenarnya kalau dari garis besar daripada visi dan misi tadi itu dan memang kita sebagai guru itu menginginkan sesuatu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini saya langsung saja kepada visi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, seorang pendidik haruslah menjadi contoh atau teladan bagi anak didiknya. Sesuai dengan filosofi pengajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Berkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, maka visi guru penggerak dalam menyusun visi mengajarnya, guru penggerak harus fokus pada murid agar dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan, di sini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik
untuk dirinya maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian nilai dari guru penggerak yaitu nilai yang saya ambil sebagai guru penggerak, nilai yang berpihak pada murid. Di akhir kesimpulan setelah kita bertukar pikiran, saya mencoba menyusun suatu visi, yaitu bagaimana supaya visi sekolah kita ini bisa mewujudkan generasi unggul berlandaskan intak iman dan takwa, kemudian mewujudkan siswa yang kreatif. Artinya Bapak Ibu kreatif, siswa kita ini ketika gurunya tidak hadir, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, bukan malah keluyuran ke sana kemari. Dan kemudian siswa yang inovatif serta siswa yang mencintai lingkungan. Kenapa saya ambil siswa yang mencintai lingkungan? Saya ingin siswa kita ini sadar, kita nggak tiap pagi kayaknya kita nggak bosan-bosan ingatkan buang sampah, ambil sana. Kadang anak-anak itu nengok sampah di situ pun melewatin aja, belum tergerak hatinya untuk mengambil sampah. Makanya saya di sini menggarisbawahi mencintai lingkungan. Saya pengen menciptakan lingkungan sadar, oh ini sampah ada, saya mau kutip, saya mau buang gitu. Jadi mereka itu boleh mencintai lingkungannya sehingga lingkungan sekolah kita ini bisa asli ya, nyaman, Nah, tujuan visi tersebut, saya ingin menciptakan generasi unggul yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingin memiliki kreativitas dan inovatif yang menggambarkan profil pelajar Pancasila serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Nah, di akhir kata, di akhir slide saya, di akhir materi ini saya membuat kesimpulan. Di sini kita sadar bahwa cita-cita atau impian untuk murid yang dimiliki oleh setiap guru itu berbeda-beda. Oleh karena itu, cita-cita atau impian tersebut yang kemudian kita rumuskan sebagai visi sekolah harus selalu konsisten dan kontinu dalam penerapan di dalam sekolah dengan berkolaborasi dengan warga sekolah, wali murid, dan komite. Baik Bapak Ibu, itulah pemaparan yang saya paparkan. Terima kasih, dan akhir ini saya meminta saran, kritikan, masukan baik dari kepala sekolah dan guru khusus dari terima kasih. Baik semuanya, bahwa visi itu tidak hanya sebagai bentuk wujud sederhana, tapi visi itu banyak bentuknya, bisa kalian kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Boleh bentuk visi, boleh bentuk lagu, boleh bentuk tulisan, dan yang jelas pada intinya itu visi itu harus bisa menyemangati, menggerakkan. Yang penting adalah visi itu bagaimana bisa memiliki kita untuk berkolaborasi. Seperti yang akan katakan tadi, bahwa dalam kita mewujudkan visi yang ada sekarang ini tidak bisa kita menjawab itu hanya sendiri-sendiri. Kita melakukan kolaborasi antara bersama dari tim dan bersama masyarakat yang ada di sekolah kita. Apapun itu, kalau kita kolaborasi, tadi kata Bu Siti, Vincent, kalau kita kolaborasi dengan luar sekolah saat ini kami mengelola ini, saya yakin dalam depan dinilai kita sebagai ukuran kita sudah disesuaikan pendidik itu yang memang sudah ada. Seperti yang berpihak pada murid sudah ada. Terus pelaksanaan belajar di kelas pun sudah
sekarang kita dapat melihat dengan perkembangan zaman, dengan sebagainya ini sekarang ini ada mengupdate pengetahuan, aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran, sama juga menggunakan apa ini sudah terlihat dalam diri kita dalam pelajaran ini. Itu semuanya itu dari Indonesia yang ditanya boleh. Itu pertama ini ya, saya masih belajar menggali apa kita kolaborasi kan kalau itu zaman sekarang kita harus ambil karena anak-anak kita sekarang anak kelas 1 SD itu sudah kita menjauhi semuanya sudah aktif kok, jangan sampai nanti kita ditanya ini kita nggak paham. Jadi ambil hal-hal positif. Kita tidak banyak sekarang kita paham, kita juga bisa lanjut, ada lagi yang sampaikan? Ya. Tapi kalau tidak ada, saya terima kasih sekali lagi kepada selalu dibawa pohon sawit, jadi sapamnya sawit orang. Kalau itu sering di bukit, gitu kan, di sana.